Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang strategi pasar. Anggota kelompok kami ada Tenti Akila, Paramita, Sofiana, Melati, Relila, Emil, Cantika, Trihana, dan Azimatul. Kami di sini akan membahas tentang pengertian pasar, level definisi pasar, segmentasi, strategi positioning, strategi lingkup pasar, strategi geografis pasar, strategi memasuki pasar, strategi komitmen pasar, market evaluation strategi. Nah, pada penjelasan pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Pengertian pasar sendiri secara umum adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Nah, pihak-pihak yang terlibat ini biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini, pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk virtual seperti pasar online, dan itu yang sedang marak saat ini, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara penjual dan pembeli. Lalu, pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama dari Ehrenberg, yaitu pasar sebagai tempat berjumpanya penjual dan pembeli. Nah, dalam perjumpaan ini ada barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan dan harga sebagai alat pertukaran. Dan yang kedua adalah dari Philip dan Buchanan. Pasar merupakan suatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Definisi pasar yaitu ukuran suatu pasar tergantung pada jumlah pembeli yang berada pada pasar tersebut. Pembeli potensial memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, minat, penghasilan, dan akses. Berdasarkan ketiga karakter itu, ada 5 definisi. Yang pertama, pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar tersedia yang memenuhi syarat, pasar yang dilayani, dan pasar penetrasi. Yang pertama, pasar potensial itu sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat untuk minat terhadap penawaran tertentu. Misalnya, semua orang yang menyatakan berminat untuk membeli sebuah sepeda motor. Yang kedua, pasar yang tersedia, yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat, daya beli, penghasilan, dan akses. Dalam pasar yang tersedia, konsumen juga memiliki kemampuan untuk membeli sepeda motor. Selain itu, hambatan akses juga teratasi. Artinya, sepeda motor tersebut memang tersedia di wilayah konsumen tersebut. Yang ketiga, pasar tersedia yang memenuhi syarat. Kumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, dan akses. Kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu. Misalnya, pemerintah itu melarang pengendara yang usianya di bawah 17 tahun. Dengan demikian, meskipun ada konsumen yang memiliki minat daya beli dan akses pasar tetapi belum berusia 17 tahun, maka ia bukanlah pasar yang tersedia memenuhi syarat. Yang keempat, pasar dilayani, yaitu bagian dari qualified available market yang ingin dimasuki perusahaan. Misalnya, produsen sepeda motor memutuskan untuk memusatkan perhatian pemasaran dan distribusi di Pulau Jawa, maka Pulau Jawa saja yang akan dilayani oleh distributor tersebut. Yang kelima, pasar penetrasi. Konsumen yang benar-benar telah membeli produk. Jadi yang termasuk dalam pasar penetrasi adalah mereka yang sungguh-sungguh telah membeli sepeda motor produsen tersebut. Nah, pemahaman akan level definisi pasar ini sangat bermanfaat. Jika seorang pemasar tidak puas dengan penjualannya saat ini, maka ia dapat melakukan sejumlah tindakan untuk menarik presentasi pembeli dari pasar yang dilayani. Ia dapat memperluas pasar yang tersedia dengan membuat distribusi pada wilayah lain atau dengan menurunkan harga. Strategi pasar berkenaan dengan perspektif pasar yang dilayani. Secara garis besar, strategi pasar akan diklarifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, strategi cakupan pasar yang meliputi pasar tunggal, multi pasar, dan pasar keseluruhan. Yang kedua yaitu strategi geografis pasar yang meliputi pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang ketiga yaitu strategi memasuki pasar. Yang pertama yaitu first in strategi
Yang kedua, early entry strategy. Yang ketiga yaitu laggard market entry strategy. Yang keempat yaitu strategi komitmen pasar, meliputi strong commitment strategy, average commitment strategy, light commitment strategy, dan yang terakhir yaitu market dilution strategy, meliputi strategi demarketing. Yang kedua yaitu planning of marginal market strategy, yang ketiga yaitu key market strategy, dan yang terakhir yaitu harvesting strategy. Yang selanjutnya ada strategi cakupan pasar, yaitu ada 3. Yang pertama, strategi pasar tunggal merupakan mencari suatu segmen yang diabaikan saat ini atau kurang terlayani, kemudian berusaha memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Meskipun demikian, strategi ini juga mengandung resiko besar, yaitu bila terjadi perubahan lingkungan, terutama selera pasar. Jika konsumen mulai berubah seleranya, maka penghasilan perusahaan secara keseluruhan akan tergoncang. Selain itu, bila segmen tersebut ternyata bisa mendatangkan keuntungan yang besar, maka sangat mungkin bila banyak pesaing yang tertarik. Dengan meningkatnya pesaing, maka probabilitas perusahaan dapat berkurang. Dalam rangka menerapkan strategi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, melayani pasar dengan sungguh-sungguh meskipun terdapat kesulitan pada awal mulanya. Dan yang kedua, menghindari persaingan dan dengan perusahaan yang telah mapan. Dan yang kedua, ada strategi multi pasar. Tujuan strategi ini ialah untuk mendiversifikasikan dan mengurangi risiko sehingga tidak bergantung semata-mata pada suatu segmen saja. Dengan demikian, bila suatu segmen pasar mengalami guncangan atau penurunan, maka secara keseluruhan perusahaan tidak terlalu berpengaruh. Persyaratan yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi ini ialah yang pertama, memilih dan mempertimbangkan dengan matang dan hati-hati segmen-segmen yang akan dilayani. Dan yang kedua, menghindari konfrontasi dengan perusahaan yang melayani semua pasar. Dan ada yang ketiga, yaitu strategi pasar keseluruhan. Tujuan digunakannya strategi ini adalah untuk menyaingi semua produk dalam pasar. Umumnya hanya perusahaan-perusahaan yang dominan dan telah mapan yang dapat menerapkan strategi ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi ini, yaitu yang pertama, perusahaan perlu melakukan kombinasi yang berbeda-beda terhadap aspek harga, produk promosi, dan strategi distribusi pada segmen-segmen yang berlainan. Dan yang kedua, harus ada komitmen manajemen puncak untuk berusaha mencakup dan melayani seluruh pasar. Dan yang ketiga, perusahaan harus memiliki posisi keuangan yang kuat. Hal ini mutlak diperlukan karena tidak mungkin melayani semua segmen tanpa dukungan finansial yang kuat. Hasil yang diingin dicapai dari strategi ini merupakan adanya peningkatan pertumbuhan dan pangsa pasar yang semakin luas. Masuk pada bab strategi geografis pasar. Sesuai namanya, berdasarkan aspek geografis, strategi pasar dibagi menjadi 4 macam. Pertama, ada strategi pasar lokal. Strategi ini dijalankan dengan melakukan konsentrasi usaha di suatu daerah tertentu yang relatif terbatas dan masih dekat dengan lokasi perusahaan. Umumnya, perusahaan-perusahaan pengecer dan organisasi jasa banyak yang mulai dengan strategi ini. Tujuannya adalah mempertahankan kendali atas usaha atau bisnis yang dijalankan. Nah, untuk menerapkan strategi ini, ada 2 faktor yang perlu dipenuhi. Yang pertama, perusahaan harus memiliki reputasi yang baik di daerah geografis tersebut. Dan yang kedua, perusahaan bisa mempertahankan persyaratan pasar.
Hasil yang ingin dicapai dari strategi ini adalah kesuksesan dalam jangka pendek yang pada akhirnya yang akan diperluas ke daerah geografis lainnya. Dengan demikian, sebenarnya strategi ini barulah langkah awal untuk kemudian akan dikembangkan dan diperluaskan sehingga dapat mencakup daerah geografis yang lebih luas. Dan yang kedua ada strategi pasar regional. Perusahaan yang menerapkan strategi ini beroperasi dalam 2 atau 3 provinsi atau wilayah dari suatu negara. Contohnya Harian Suara Merdeka yang beroperasi dalam melayani permintaan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 2 sasaran utama dari penerapan strategi ini. Yang pertama, untuk mendiversifikasikan resiko, sehingga tidak hanya bergantung pada satu bagian suatu wilayah. Dan yang kedua, mempertahankan pengendalian yang tersentralisasi. Dengan menggarap pasar regional, hasil yang diharapkan adalah peningkatan pertumbuhan pangsa pasar yang lebih luas dan mampu mengatasi para pesaing. Untuk mencapai hasil tersebut, perlu dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya komitmen manajemen untuk melakukan ekspansi. Dan yang kedua, tersedianya sumber daya yang memadai. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan logistik untuk melayani suatu daerah regional. Dan yang ketiga ada strategi pasar nasional. Strategi ini ditandai dengan beroperasinya perusahaan secara nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperluas jangkauan pelayanan. Contohnya Harian Kompas, terus ada Republika, Suara Pembaruan, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia, ataupun lain-lain. Ada 3 persyaratan juga nih untuk menerapkan strategi pasar nasional ini. Yang pertama, adanya komitmen manajemen puncak. Dan yang kedua, sumber daya modal yang besar. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengambil resiko. Karena strategi ini tuh mengandung resiko kegagalan itu yang cukup besar. Nah, hasil yang ingin dicapai melalui strategi pasar nasional ini adalah meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar dan laba. Dan ini ada strategi pasar internasional. Cakupan wilayah geografis dalam strategi ini sangat luas, yaitu meliputi beberapa negara. Semakin maraknya pembentukan blok-blok perdagangan seperti MEE, AFTA, NAFTA, ataupun yang lain-lain, dan diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas menciptakan peluang besar untuk memasuki pasar internasional. Perusahaan yang menerapkan strategi ini tuh bertujuan untuk mencoba memanfaatkan peluang di luar bisnis domestik. Adapun persyaratan pokok yang harus dipenuhi dalam menjalankan strategi pasar internasional ini. Nah, yang pertama ini adanya tentunya harus ada komitmen manajemen puncak, dan yang kedua ini memiliki sumber daya modal yang besar, dan yang ketiga memiliki pemahaman mengenai pasar internasional. Hasil yang diharapkan terutama berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan pangsa pasar dan tentunya laba. Strategi masuk ke pasar. Pengertian dari masuk ke pasar atau market entry di sini adalah timing. Dalam masuk ke pasar, dalam beberapa kasus, persoalan kapan masuk ke pasar sangat menentukan kesuksesan ataupun kegagalan pemasaran, di mana keterlambatan bisa berarti kegagalan. Secara garis besar, ada 3 pilihan strategi masuk pasar, yaitu yang pertama ada menjadi yang pertama di pasar, atau kedua bergabung dengan para pendatang awal atau bisa disebut dengan early entrant, atau menjadi pengekor, yaitu laggard. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan first in strategi. Dalam strategi ini perusahaan berusaha menjadi pionir dengan jalan masuk pasar pertama kali sebelum ada perusahaan lain yang melakukannya. Tujuannya adalah untuk meraih keunggulan dan kepemimpinan dalam persaingan, sehingga para pesaing sukar untuk menyamainya.
Strategi ini juga tidak mudah untuk diterapkan karena ada beberapa persyaratan yang harus benar-benar dipenuhi. Di antaranya, adanya keinginan dan kemampuan untuk mengambil resiko. Yang kedua, memiliki kompetensi dan teknologi. Yang ketiga, perlu usaha dan perjuangan keras agar dapat tetap bertahan sebagai pemimpin. Yang kedua adalah early entry strategi. Strategi ini dilaksanakan dengan masuki pasar segera setelah pelopor pasar memulainya. Kondisi ini sebenarnya bisa dikarenakan perusahaan bermaksud menjadi yang pertama atau tetapi keduluan gitu, atau memang sengaja menunggu sampai ada yang mempeloporinya. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pendatang pertama atau pelopor pasar jangan sampai dapat menciptakan posisi yang kuat dalam pasar. Kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk menerapkan early entry strategi antara lain yaitu bila perusahaan dapat mengembangkan loyalitas pelanggan yang kuat berdasarkan persepsi terhadap kualitas produk dan mempertahankan loyalitas tersebut. Yang kedua, bila mana perusahaan dapat mengembangkan lini produk yang luas untuk mengatasi para pesaing yang memilih menjadi market nicher. Yang ketiga, jika tidak ada kemungkinan kerusakan teknologi dan bila investasi saat ini tidak bersifat substansial. Untuk strategi ketiga yaitu laggard market entry strategi, yaitu strategi ini merupakan strategi masuk pasar dalam tahap pertumbuhan akhir atau dalam tahap kedewasaan. Bisa disebut dengan maturity dalam product life cycle atau bisa disebut dengan PLC. Ada dua model dalam strategi ini yang bisa digunakan, yaitu ada imitator dan initiator. Imitator yaitu masuk ke pasar dengan cara menjual produk tiruan ataupun imitasi, atau bisa disebut dengan me too product. Tujuannya adalah untuk menjangkau bagian dari pasar yang tidak memiliki kesetiaan atau loyalitas terhadap merek tertentu. Imitator yaitu masuk ke pasar dengan strategi pemasaran non-konvensional. Imitator mempertanyakan kondisi status quo dan setelah mengembangkan berbagai pemikiran inovatif, lalu memasuki pasar dengan produk yang baru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan pasar secara lebih baik daripada yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Hasil yang diterapkan oleh masing-masing model dalam laggard market entry strategi adalah yang pertama, bagi imitator adanya peningkatan laba dalam jangka yang pendek. Bagi initiator adalah menempatkan pasar pada jalur pertumbuhan baru lalu meningkatkan laba dan terciptanya peluang pertumbuhan pasar dan penjualan. Seperti itu. Strategi komitmen pasar. Strategi ini berkaitan dengan tingkat keterlibatan suatu perusahaan dalam mencari pasar tertentu. Hal ini dilandasi oleh pandangan bahwa tidak semua pelanggan sama pentingnya bagi perusahaan. Sebagai contoh, 17% pelanggan menyumbang 60% terhadap penjualan, sedangkan 56% pelanggan hanya menyumbang 11% terhadap penjualan. Oleh karena ini, umumnya perusahaan berusaha memusatkan perhatian dan komitmennya pada pasar-pasar tertentu saja. Dalam strategi komitmen pasar ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada strong commitment strategi, kemudian ada average commitment strategi, dan light commitment strategi. Yang pertama ada strong commitment strategi. Perusahaan yang menerapkan strategi ini dituntut untuk melakukan perencanaan operasional dalam pasar yang dituju secara optimal. Bila posisi perusahaan mendapatkan tantangan dari pesaing, maka perusahaan harus bertahan dan melawannya secara agresif dengan jalan menerapkan strategi marketing yang berbeda. Strategi ini berusaha mengatasi tantangan secara agresif dengan melaksanakan strategi yang berbeda dalam masing-masing aspeknya. Tujuan dari ini untuk mempertahankan posisi dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada average commitment strategi. Bila kepentingan suatu perusahaan dalam pasar tertentu tidak mengalami perubahan, maka perusahaan tersebut perlu memprioritaskan usahanya untuk mempertahankan status quo-nya, di mana perubahan hanya akan dilakukan bila ada perubahan pada lingkungan tersebut. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa perusahaan harus sanggup mengupayakan agar para pelanggan tetap puas dan spang sehingga mereka tidak mudah dirayu agar beralih ke pesaing lain.
Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah profitabilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah commitment strategi. Kadangkala suatu perusahaan memiliki pasar yang hanya diperhatikan secara sambil lalu. Artinya perusahaan hanya memiliki komitmen kecil terhadap pasar tersebut. Perusahaan tidak banyak melakukan usaha untuk memenuhi segala aspek yang dibutuhkan pasar bersangkutan. Hal ini terutama dikarenakan pasar yang bersangkutan bersifat stagnan, potensinya terbatas, dan telah dimasuki dan dipenuhi banyak perusahaan besar atau karena faktor lainnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan perlu berusaha mempertahankan status quo-nya tanpa ada peningkatan pertumbuhan, laba, dan pangsa pasarnya. Dilution strategi. Strategi ini menjadi pilihan strategi suatu perusahaan memandang bahwa manfaat keseluruhan yang diperoleh dari suatu pasar, baik saat ini maupun manfaat potensialnya, jauh lebih kecil daripada manfaat yang dapat diperoleh dari pasar lainnya. Dengan kata lain, suatu pasar dianggap kalah menarik dan menguntungkan dibandingkan pasar lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang menguntungkan suatu pasar dibandingkan pasar lainnya antara lain laba yang kurang memuaskan, adanya keinginan untuk berkonsentrasi pada pasar-pasar yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian ada 4 kategori yang masuk dalam dilution strategi. Yang pertama, strategi demarketing. Yang kedua, strategi key market strategi. Yang ketiga, parting of marginal market strategi. Dan yang terakhir, harvesting strategi. Strategi demarketing. Tujuan dari strategi demarketing adalah untuk mempertahankan goodwill pelanggan selama periode di mana permintaan pelanggan tidak dapat terpenuhi semuanya. Dengan demikian, melalui strategi ini diharapkan akan diperoleh hasil berupa peningkatannya laba serta goodwill dan loyalitas pelanggan yang semakin besar. Paling tidak ada 4 cara penerapan strategi demarketing, yaitu yang pertama, ada dalam kondisi permintaan yang jauh melampaui kapasitas penawaran, perusahaan dapat lebih mengutamakan waktu dibutuhkan suatu produk daripada saat konfirmasinya. Kemudian yang kedua, mendistribusi persediaan kepada para pelanggan yang berbeda secara adil atau sama rata. Kemudian yang ketiga, menyarankan para pelanggan agar untuk sementara waktu menggunakan produk substitusi. Kemudian yang keempat, mengalihkan para pelanggan yang sangat membutuhkan produk dalam waktu mendesak kepada para pelanggan yang telah mendapatkan produk dari perusahaan tetapi belum akan menggunakannya dalam waktu dekat. Planning of marginal market strategy. Setiap perusahaan perlu memantau pasar-pasar secara cermat agar dapat mengetahui pasar-pasar mana saja yang menghasilkan rate of return tidak memadai. Pasar-pasar yang tidak menguntungkan ini sebaiknya dipertimbangkan untuk ditinggalkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang ada dan memusatkan perhatian pada pasar yang berkembang dan mendatang keuntungan besar. Syarat utama agar dapat melaksanakan strategi ini adalah adanya keinginan untuk mengubah strategi quo dan beralih ke pasar yang sedang berkembang. Hasil yang diharapkan dan strategi ini adalah pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan return of investment. Key market strategi. Umumnya dalam setiap industri pasti ada sejumlah kecil pelanggan yang memiliki kontribusi porsi besar pada keseluruhan volume penjualan perusahaan. Agar strategi ini dapat berjalan dengan sukses, maka perusahaan perlu memiliki pemahaman yang penyeluruhan mengenai segmen pasar kunci yang dipilih. Selain itu, perusahaan juga harus mengkonsentrasikan segala energi dan perhatiannya pada segmen pasar tersebut, serta mengembangkan strategi yang unik untuk melayani segmen yang bersangkutan. Misalnya, melalui layanan purna jual yang prima, faktor-faktor yang sangat dibutuhkan agar strategi ini bisa diterapkan dengan efektif antara lain, yang pertama, fokus yang kuat dan disesuaikan dengan perbedaan lingkungan. Artinya perusahaan tidak perlu melakukan segala cara atau taktik bersaing, melainkan persaingan dengan cara yang dipilih secara cermat sesuai dengan situasi persaingan dan lingkungan pasar yang dilayani.
Kemudian yang kedua, reputasi atas kualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, harga yang relatif murah untuk produk yang berkualitas tinggi. Kemudian yang keempat, biaya total yang rendah sehingga memungkinkan penawaran produk berkualitas tinggi dengan harga murah dan tetap memberikan laba besar. Harvesting strategi. Kadangkala perusahaan bisa saja sengaja memutuskan untuk membiarkan pangsa pasarnya turun. Kondisi ini terutama dihadapi bila suatu produk telah mencapai titik jenuh, sehingga dukungan terus-menerus untuk mempertahankan pangsa pasar yang besar tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan bisa mengupayakan laba jangka pendek dengan cara menaikkan harga, menurunkan kualitas, atau mengurangi iklan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, untuk menghasilkan aliran kas tambahan, yang kedua untuk meningkatkan laba jangka pendek, yang ketiga untuk menghindari tindakan anti-truth. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.